Tingkatan yang tertinggi itu adalah mahabbah, mengagungkan Allah. Maka nenek gon salat niku Allahu Akbar, mengagungkan Allah, segan dengan Allah karena melihat jalaluh, keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Lah, orang yang mengandalkan amal ibadahnya agar dirinya mencapai suatu tujuan dengan andalan amalnya. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita semua berpuasa, melakukan puasa, ternyata harapannya dengan suatu ijazahan dari kiai, kalau saya khatam akan mendapatkan anugerah ini, fadilah. Ternyata di tengah jalan itu sakit. Ketika di tengah jalan puasa ritual itu kula panjenengan sakit, kalau kita bergantung pada amal bukan rahmatnya Allah, maka kita akan berputus asa. Wah, puasaku gagal. Kalau sudah puasaku gagal, apalagi yang bisa saya harapkan? Ahli ibadah di sini dikatakan bi antas dura minhu maksiyatun kazina wa ghaflatin 'anillahi ta'ala wa tarki awradin. Ketika seseorang itu terpuruk meninggalkan wirid-wirid, jatuh pada lubang kemaksiatan seperti zina dan lalai kepada Allah, dia akan berputus asa. Wah, selama ini saya ahli ibadah, Masya Allah, kebetulan kok saya kumpul sama teman di kerjaan, saya akhirnya itu salah pergaulan. Apakah Allah masih mau menerimaku? Wah, sia-sia semua amalannya. Orang ini akan berputus asa dari rahmatnya Allah. Wala tayasu birrahillah, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Bapak Ibu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu itu adalah orang yang selama hidupnya sangat membenci Rasulullah SAW, dan bahkan beliau itu orang yang mengubur hidup-hidup putrinya karena dianggap aib. Tapi ternyata pada akhir hayatnya, pada masa tuanya, kenal mencintai Rasulullah, bahkan menjadi Amirul Mukminin, meninggalnya dalam keadaan syahid. Berarti Bapak Ibu, bukan amal kita yang menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah, tetapi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bergantung kepada apa yang kita usahakan, karena apa yang kita usahakan penuh dengan kecacatan, penuh dengan celah. Tapi bergantunglah pada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin ahli ibadah, tapi terkadang dalam ibadah kita teringat sesuatu yang tidak penting dalam ibadah. Ketika kita takbir Allahu Akbar, lisan kita mengagungkan Allah, tapi dalam diri kita setelah salam, ketika ada orang yang berkhianat kepada kita, kita akan berkata, orang itu sukses karena diriku, kenapa dia melupakanku? Seolah-olah kita orang yang paling berjasa. Masih tampak diri kita, berarti sholat kita belum sidik, belum jujur. Dalam salam assalamualaikum warahmatullah, salam itu kan doa Bapak Ibu. Doa itu kan minta. Artinya ketika Pak Eko misalkan minta tolong ke saya nggak bisa, saya minta ke orang yang bisa. Lah kadang ada orang masuk ke rumahnya orang lain, assalamualaikum, di situ mau marah-marah. Padahal kata salam itu semoga keselamatan dan rahmatnya Allah Ia berikan kepada kalian, Ia berikan kepadamu. Lisannya mendoakan kebaikan, tapi perilakunya menyakiti orang lain. Ini kan tidak sidik. Banyak sekali celah kecacatan pada amal kita. Maka bergantunglah kepada rahmatnya Allah. Lalu untuk apa kita beribadah? Semata-mata karena kita ingin dipandang spesial sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terjatuh pada lubang kemaksiatan, jangan pernah berputus asa. Selama kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk menuju kebaikan. Orang buruk memiliki masa depan, orang baik memiliki masa lalu. Tidak ada di antara kita yang benar-benar buruk, dan tidak ada di antara kita yang benar-benar jahat. Kula lajengaken bismillahirrahmanirrahim.